Saya ingin berbagi mengenai cara membuat sebuah kuis interaktif menggunakan Canva dengan fitur presentasi lewat handphone. Nah, pertama teman-teman silakan masuk dulu ke canva.com-nya, bisa melalui HP ataupun bisa melalui laptop. Namun untuk mendesain kuis interaktif ini disarankan untuk menggunakan laptop ya. Kemudian di posisi beranda seperti ini, kita bisa pilih yang presentasi di sini ya. Klik presentasi, kemudian kita diarahkan ke banyak jenis presentasi di sini. Kita fokuskan ke presentasi untuk perangkat ini ya, karena nanti output yang kita harapkan adalah untuk siswa. Jadi kita berharap siswa menggunakan handphonenya. Begitu ya kurang lebih. Silakan pilih presentasi ini dan kita akan diarahkan ke lembar kerja di Canva dengan media yang masih kosong seperti ini ya. Oke, kita tunggu sebentar. Oke teman-teman, ini adalah lembar kerja kita ya, berbentuk handphone ya. Ini ukurannya untuk ukuran handphone, tidak usah dirubah lagi. Kita pilih di menu desain ya, kemudian teman-teman bisa cari template yang sesuai dengan desain yang teman-teman inginkan. Untuk saat ini saya sudah memiliki banyak template nih. Saya coba ingin menggunakan template yang bagian ini ya. Kita coba di bagian template ini, halaman depannya kita pilih yang ini. Oke, sudah. Kemudian untuk halaman kedua dan seterusnya, kita nanti akan pilih template yang lain. Kita coba tuliskan kuis seperti itu ya. Apakah ada template berbentuk kuis? Nah, seperti ini banyak ya. Kita coba lihat. Nah, seperti ini. Yes or no ya. Jadi kita pilih untuk yang kedua adalah yes or no seperti ini. Kemudian ini untuk yang ketiga, misal kita pilih yang ini. Ini teman-teman bisa nanti sesuaikan ya. Silakan nanti dipilih. Ini kalau mau yang bentuknya ABC nih. ABC. Kita mulai dari yang template yang pertama dulu. Template pertama adalah yang ini. Teman-teman di sini bisa rubah backgroundnya. Kalau memang background warna biru ini tidak sesuai dengan keinginan, silakan pilih di bagian sebelah sini untuk merubah backgroundnya. Misalnya seperti ini. Kalau mau yang kalem atau yang mau ngejreng, nah kita coba kuning ya, biar sama-sama yang di bagian sebelah sini kuning semua. Kemudian untuk tulisannya bisa dirubah menjadi kuis interaktif misal ya. Kuisnya kita buat efek, kita kasih efek, dia ada bayang-bayang seperti ini sehingga bayangannya kita tebelin sehingga kelihatan ya. Kemudian kita kasih lagi kuis interaktif, tulisan interaktif gitu ya. Kita pilih teks di sini. Teman-teman bisa menambahkan secara manual atau memilih yang ada di sini. Saya pilih yang bagian ini yang agak bersinar tapi warnanya warna kuning ya. Jadi kita ubah nanti ya warnanya. Pertama kita tuliskan dulu deh. Kuis interaktif misalnya seperti ini. Kalau dia terlalu besar bisa dikecilin ya. Digeser-geser seperti ini silakan. Nah, modelnya seperti ini. Kalau memang terlalu besar silakan di dikecilin gitu ya. Kalau kurang miring silakan dimiringin sedikit. Untuk membuat ini lebih bagus, kita coba cari di elemen, kita cari semacam bingkai gitu ya. Kita coba bingkai soal. Coba kita hapus dulu. Ini nampaknya loading di tempat saya agak lumayan. Nah ini yang sudah pernah saya gunakan, ada nggak kira-kira ya yang cocok? Nah ini saya pengen gunakan ini. Oke, nah ini kita buat seperti ini, kuis interaktif. Nah yang ini kita buat jangan warna kuning berarti ya, warna merah. Oke, warna merah apakah bagus? Kalau memang warna merah ini kurang bagus, kita zoom.
Teman-teman bisa double ya. Ctrl C, Ctrl V di copy, kemudian ditimpah lagi. Ini akan biasanya akan lebih menyala gitu ya. Kemudian di sini saya akan kasih efek ini elemen. Saya akan coba cari elemen. Kemudian di sini matematika grafis apa ya, animasi seperti ini. Animasi matematika, kita akan tunggu. Nah, ini sudah ada ya. Di bagian grafis silakan, karena kita pengennya yang bergerak ya, animasi. Kita lihat semua. Nah, bisa teman-teman pilih ini atau yang ini. Kita coba pilih yang ini, bagus enggak ya? Kita lihat seperti ini. Oke, loading, loading, loading. Kita lanjut ke ini. Sambil menunggu ini kita lanjut. Di sini kita membutuhkan trigger agar kita bisa pindah ke slide 2 ya. Trigger adalah pemicu yang bisa kita gunakan untuk pindah ke slide 2, 3, atau 4. Untuk memindahkannya saya masih pakai yang elemen, tapi saya ganti tulisan menjadi start ya, start atau mulai. Di sini teman-teman bisa pilih yang disediakan oleh Canva, atau teman-teman bisa pilih menu unggahan dengan tulisan atau gambar yang memang sudah didesain sendiri oleh teman-teman ya. Saya di sini peragakan yang memang sudah disediakan saja dulu oleh Canva-nya. Oke, kita akan gunakan star ini ya. Kita gunakan star untuk memulai. Jadi ini akan kita jadikan sebagai trigger, agak kita besarin sedikit. Kita akan jadikan ini sebagai trigger, sehingga nanti ketika kita klik star ini akan berpindah ke slide kedua, gitu ya. Nah, di sini di bagian star ini, kita coba di sini saya akan coba ganti dulu ya. Ini yang bagian ini kita ganti sebelah sini. Nah, seperti ini. Di sini nanti kita akan bikin ronde 1 lah begini ya, kurang lebih seperti ini. Jadi ada ronde 1, ronde 2 misalnya seperti itu. Jadi ketika klik start, kita pilih di bagian sini ya, ada tautan di sini bersimbol rantai bergandengan. Klik saja. Kemudian di sini ada pilihan bisa memasukkan link tautan lain di luar dari Canva, misalnya Quizzes ataupun Google Form atau sejenisnya. Jadi nanti akan terbuka tab baru. Tapi di sini kondisinya saya akan memasukkan ke slide kedua. Ya, slide kedua kita pilih. Jangan lupa diklik selesaikan. Jadi ketika di slide pertama ini kita klik start, akan lari ke slide kedua. Jadi di sini ronde 1 misalnya begitu ya. Kemudian di sini kita coba kecilin ini. Ini ronde 1. Kemudian di sini ada tombol next ya, ketika kita mau meneruskan. Jadi ketika sudah memulai start ya, kemudian larinya ke ronde 1, next, kita next di sini, klik next, kemudian sama halnya dengan yang tadi, tautkan dengan yang ini, slide ketiga, atau bisa teman-teman kalau biar tidak terjadi kesalahan, di slide ketiganya ini pilih yang bagian titik 3 di pojok sini bawah, klik saja. Kemudian teman-teman bisa berikan judul di sini. Di sini soal 1 misalnya begitu ya, soal 1. Kemudian begitu yang ini kita buat dengan tulisan soal 2, misal seperti ini. Ya, jadi ketika sudah mulai ronde 1, kita next, lanjutkan dengan mengklik Rigi ini, lanjut ke soal 1 ya. Nah, di soal 1 kita selesaikan. Berarti nanti akan masuk ke soal 1. Nah, di soal 1 ini benarkah misalnya ya, saya akan contohkan pertanyaan yang sederhana. Benarkah Jakarta adalah ibu kota Indonesia? Misalnya yes dan no ya, jawabannya yes dan no. Teman-teman bisa pilih yes dan no. Misalnya teman-teman membuat sendiri ya. Misal biasanya ketika kita membuat sendiri itu seperti ini. Saya akan coba
peragakan ketika kita membuat sendiri, misalnya seperti ini ya. Nah, teman-teman sudah membuat sendiri warna ini didapat dari elemen, misalnya ditambahkan dan di copy, tambahkan lagi elemennya warna biru, kemudian dimasukkan teks bertuliskan yes seperti ini. Nah, yes. Jangan lupa teman-teman pilih ini ya, tekan klik, kemudian tekan tombol shift ya, tekan tombol shift di keyboard agar kita bisa menyeleksi semua elemen yang ada. Ini, kemudian juga yang bagian paling bawah warna kuning. Ketiga elemen ini sudah diseleksi, kemudian bisa dilangsungkan dengan kelompokkan. Nah ya, jadi sudah beda nih, tulisannya pisahkan. Seperti ini kan sudah digabungkan. Kalau tidak kita kelompokkan, tak khawatir ketika peserta atau siswa nanti mengklik yes, eh, mengkliknya tidak pada tulis yes atau mengkliknya pada kolom berwarna biru, dia tidak terbaca link tautannya ya. Sehingga akan lebih baik jika teman-teman kelompokkan. Jadi peserta nanti mau klik di bagian sini, pojok kanan atas, pojok kiri atas, di tengah, kiri bawah gitu ya. Tidak masalah seperti itu. Nah, di sini kita akan menghilangkan ini dulu. Yang ini kita hilangkan ya. Oke, ini kita hilangkan. Tombol ini kita hilangkan. Jadi nanti saya berharap akan ada ketika kita pilih yes, akan ada notifikasi selamat jawaban Anda benar gitu. Ketika no, maaf jawaban Anda salah, ulangi kembali gitu ya. Ada notif begitu. Saya coba di bagian yang ini sepertinya saya akan hapus saja ya. Kita hapus saja, kita copy yang ini. Ini kita duplikat, kemudian kita pindahkan ke sini. Oke, ini untuk yang ini kita pisahkan dulu ya. Ini kita tulis ganti dengan selamat gitu ya. Kita tulis selamat. Ini jawaban Anda benar. Jawaban benar gitu aja ya. Kemudian ini notifnya kita ganti dengan elemen ya, elemen yang kira-kira senang gitu, elemen senang. Senang animasi. Mudah-mudahan sinyalnya mendukung. Senang animasi. Jadi kita kasih animasi senang gitu ya. Teman-teman bisa gunakan GIF juga bisa ya, cari di Google misalnya, atau manfaatkan yang ada di Canva ini. Nah ini, senang. Oke, gitu. Masukkan ya. Nah, jadi ketika benar dia akan senang. Oke. Nah, ketika benar, kita akan lanjutkan ke slide selanjutnya atau nomor selanjutnya gitu ya kurang lebih. Ini jadi ini tulisannya benar ya teman-teman ya. Benar gitu. Kemudian kita akan memasukkan jawaban yang salah. Kita duplikat juga. Kemudian di sini kita ganti namanya salah. Nah, seperti ini. Jadi ketika salah ininya kita ganti, di sininya kita tulis maaf, maaf, jawaban salah gitu ya. Jawaban salah. Sehingga di sini ada emot ya, emot sedih gitu coba. Buat emot sedih, sedih animasi. Animasinya jangan gede-gede mungkin ya. Jadi ketika ada emot sedih, nanti kita kasih tulisan ulangi gitu ya, ulang gitu ya, mengulang. Jadi ininya jangan dikasih notif ini, simbol triggernya kita ganti yang lain. Nah, kita tunggu teman-teman grafisnya ini masuk nggak yang sedih animasi. Ini sebenarnya nanti teman-teman bisa buat lebih bagus ya, ini hanya karena hanya mencontohkan saja, jadi tidak terlalu bagus untuk dilihat. Atau kita gunakan emot sedihnya ini aja ya, biar cepat ya. Teman-teman nanti bisa pilih sendiri. Kemudian ini kita buat jawabannya salah. Kemudian teman-teman di sini saya copy ini aja biar cepat. Saya copy, pindahkan ke sini. Kemudian saya ganti
Jadi seperti ini. Jawaban salahnya kita juga copy, masukkan sini, ulangi. Jangan lupa teman-teman ya, ditekan shift, kemudian pilih yang belakang, yang kotak warna biru, dan kelompokkan. Nah, jadi gini teman-teman, kita kembali ke soal lagi. Jadi, benarkah Jakarta adalah ibu kota Indonesia? Jika pilih yes, maka jawabannya benar. Artinya kalau benar, kita langsung tautkan ke jawaban benar. Benar ya, selesai. Tapi jika siswa tersebut no, berarti kan salah. Kita masukkan ke yang salah. Begini teman-teman ya. Jadi penamaan judul ini penting sebenarnya. Tapi ketika dia benar, ya ketika dia benar, kita akan lanjutkan ke soal nomor 2. Ini jawaban benar ini kita lanjutkan. Nah, ini kita hapus dulu ya kalau udah pernah ya. Kita hapus, baru kita pilih lagi ke soal nomor 2, selesai. Tapi kalau misalnya dia salah, kita akan suruh dia ulangi, kemudian kembali ke soal nomor 1 gitu ya. Jadi bolak-balik begitu. Soal nomor 2-nya ini. Gitu ya. Nah, ini udah selesai teman-teman ya. Kita coba tampilkan. Kita tampilkan ya. Oke, di sini teman-teman sudah melihat judulnya kuis. Ini ada gambar ini menandakan ini adalah harusnya matematika ya ini ya. Oke, nanti teman-teman bisa ubah ya. Sesuaikan. Ketika kita klik start, nanti akan berpindah ke ronde 1. Ronde 1, kita next kan di sini, next. Kemudian ada pertanyaan, benarkah Jakarta adalah ibu kota Indonesia? Kalau dia jawab no, berarti maaf, jawaban salah. Ulangi, apakah mau diulangi? Ya, diulangi misalnya. Kembali ke pertanyaan awal, nomor 1. Benarkah Jakarta adalah ibu kota Indonesia? Kemudian ketika siswa menjawab iya, maka ya jawabannya benar. Dan kita next ke soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini belum kita buat ya, karena memang di sini kita belum memberikan interaktivitinya. Ini adalah tampilannya ketika di HP. Saya akan langsung buka saja ya. Di sini dia otomatis ketika kita tidak memiliki aplikasi Canva di handphone, dia akan masuk ke web ya, web apakah dia menggunakan Google atau sejenisnya. Nanti tampilannya akan seperti ini teman-teman. Hasil atau output yang akan dilihat oleh siswa. Tadi ketika kita menekan start kita untuk memulai, dia akan diarahkan ke ronde pertama. Nah, di sini teman-teman mau klik-klik nggak bisa ya. Nggak bisa. Teman-teman hanya bisa klik di bagian lanjutkan ini, teruskan next, klik. Maka akan ada pilihan pertanyaan, benarkah Jakarta adalah ibu kota Indonesia? Ketika siswa nanti pilih no, nah ya, jawabannya salah. Dan akan memilih ulangi, baru kita diulangi ya, pilih yes. Oke, dan jawabannya benar. Kita akan lanjutkan ke soal nomor 2. Nah, ini adalah soal nomor 2. Itulah teman-teman bagaimana cara membuat kuis interaktif atau media interaktif menggunakan Canva dengan model presentasi tapi khusus untuk handphone. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di tutorial